Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridwan dari URC Channel. Halo sahabat SRC Indonesia. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk bisa berkembang jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih. Kembali dengan saya Ridwan dari URC Channel. Hari ini saya akan berkunjung ke toko sahabat saya di SRC Rafiki Putra. Seperti apa keseruan dan perbincangan kami di SRC Rafiki Putra? Nantikan di sesi selanjutnya. Sebelum ke acara bincang-bincang, sebaiknya kita berkenalan dulu dengan owner dari SRC Rafiki Putra. Perkenalkan, nama saya Nanang, Ketua SRC Paguyuban Galunggung, SRC Rafiki Putra. Nah, sahabat SRC Indonesia, sekarang saya berada di toko SRC Rafiki Putra. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan SRC Rafiki Putra, yaitu saudara Pananang. Tadi di awal video kita sudah berkenalan dengan beliau. Nah, pertanyaan pertama dari saya, apa sih SRC itu, Pak? Setahu saya itu kan komunitas toko ya, yang dibimbing oleh tim HMS untuk toko-toko ya. Dan selanjutnya itu kan ada bimbingan penataan toko, terus bimbingan yang di bidang usahanya, saling mengingatkan lah untuk di aplikasi lainnya gitu. Terus bergabung bersama SRC dari tahun berapa? Tahun 2018 awal. Oh gitu. Tapi sebelumnya emang ini udah berbentuk toko apa gimana? Sebelum bergabung dengan SRC? Biasa, belum berbentuk toko. Oh, warung biasa gitu, ya. Belum tertata rapi kayaknya ya. Pas ada kunjungan salah dari HMS, namanya itu Pak Teguh. Ya itu ya, pas dia ngasih tahu kalau gabung gini, ya ternyata awalnya saya nggak minat gitu. Pas ada teman saya ngasih tahu, alhamdulillah minat, saya hubungi salah situ. Nah, apakah manfaat yang didapat ketika bergabung dengan SRC? Ya, banyak sih manfaatnya. Ke satu, yang sangat manfaatnya itu banyak teman lah, banyak sahabat. Jadi ketika saya udah gabung itu kenal sama toko ini, yang udah masuk komunitas toko. Terus tadinya saya nggak kenal, kayak Bu Cucu itu tadinya nggak kenal. Pas saya ikut kumpulan, alhamdulillah banyak teman lah. Nah, di SRC sendiri apakah ada suatu wadah atau komunitas yang dibikin oleh pihak Sampurna? Maksudnya gimana? Misalkan ada paguyuban atau grupnya tersendiri gitu di masing-masing area ini gitu. Ada. Yang awalnya kan paguyuban Galunggung, paguyuban gedenya. Ya dibentukkan paguyuban kecilnya kayak koloni itu. Kayak Kopassus, Kopasjat, Kopral 1. Ya alhamdulillah sudah dibentuk itu kan lebih mudah untuk koordinasinya sama teman-teman gitu. Terus di toko SRC sendiri yang membedakan toko SRC sama toko-toko yang lain gimana? Misalkan dari ada ciri khas dari masing-masing tokonya gitu. Ada. Kesatu untuk di pengecetan ya. Jadi gini, kalau konsumen, lihat cat ini, itu komunitas tokonya. Yang selanjutnya di segi penataan di toko itu beda. Gitu. Jadi kalau di toko-toko biasa
mungkin dia penataan nggak maksimal, kayak kebersihannya banyak gantungannya. Nah makanya saya udah gabung, alhamdulillah bimbingan dari HMS itu, coach, STP ngasih solusi kayak gitu, itu sebetulnya bukan buat yang lain, buat kita juga. Tadinya kan saya beban lah, misalkan kata Salas itu ini pajangan gini, ini pajangan gini, itu sebetulnya bukan buat Salas atau SPP. Jadi tujuannya tetap baik ya buat kembali ke kitanya gitu. Nah di Paguyuban Galunggung ini sendiri terdapat berapa toko kalau yang di grup WA itu? Ada kalau di itu 170 toko lah. Meliputi area Singaparna, kabupaten Iya. atau gimana? Kan Singaparna, kabupaten. Kalau kabupaten mungkin ya enggak sih, meliputi wilayah Singaparna aja. Ada 160 toko. Ya kurang lebih Lumayan banyak juga. Nah di Paguyuban Galunggung ini apakah sudah terkoordinir, misalkan ada pengurus-pengurus atau tim-tim khusus yang untuk membantu rekan-rekan di Paguyuban? Ya itu ada pastinya. Kalau dulu pas awalnya saya dibentuk jadi ketua, itu saya cuman ada 4 tokoh lah yang membimbing Paguyuban. Yang ke satu saya sebagai ketua, yang kedua Pak Haji Firman, yang ketiga Pak Haji Uun, yang keempat itu Bu Cucu. Nah di situ saya dulu waktu sampai tahun 2019 ada peningkatan, terus yang sampai saat ini juga saya ada inisiatif untuk membentuk penitia lagi. Ya untuk memudahkan sosialisasi, membantu sahabat-sahabat yang lain banyak kendala di aplikasi. Nah ada juga tim URC-nya juga. Terus apakah di Paguyuban sendiri ada kegiatan-kegiatan misalkan untuk saling bertukar informasi, misalkan dalam jangka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apakah ada perkumpulan khusus gitu Pak? Ada. Nah yang dimaksud untuk itu ada kegiatan 3 bulan sekali. Yang dimaksud untuk 3 bulan sekali itu, jadi kalau misalkan sebulan sekali kan itu dekat ya, mengganggu aktivitas tokonya. Ya, jadi diusahakan sama saya itu ke penitia 3 bulan sekali lah, itu udah maksimal lah, udah cukup. Nah di kegiatan itu kan kenapa di 3 bulan sekali, saya takutnya mengganggu untuk aktivitas toko, kan kadang sebagian ada yang tutup untuk kumpulannya gitu. Nah ini untuk kegiatan untuk kaitannya yang dibimbing dibantu sama penitia juga untuk menjagalah, menguatkan untuk tali silaturahminya. Terus di sini tadi saya lihat pas masuk ke toko ada produk-produk lokal, ada pojok lokal gitu. Itu fungsinya untuk apa? Ya untuk pojok lokal itu kita membantu tetangga-tetangga yang dia bisa untuk bikin makanan hasil tetangga itu, UMKM lokal, UMKM bahan lokal itu, kita bisa membantu tetangga-tetangga kita. Jadi suka duka sebagai ketua Paguyuban Galunggung apa? Ya banyak sih ya, suka dukanya sedih ya. Ceritakan, mending mulai diceritakan. Jadi gini ya, kalau dibilang suka dukanya yang ya seimbang lah. Ya. Dukanya kita emang ikhlas ya di Paguyuban gitu. Saya ikhlas untuk membina awal 2018 dipilihnya sebagai ketua. Yang dukanya itu ya mungkin duka itu bukan saya untuk misal atau gimana. Membina anggota itu bukan hal yang mudah lah. Yeah. Gitu. Tapi saya tujuannya untuk sahabat-sahabat itu ya lebih maju lah gitu. Saling kita itu mengingat dan selalu mengingatkan, yang utamanya itu kan di misi untuk insentif masing-masing tokoh lah gitu. Yang sukanya itu banyak teman, ya sahabat, banyak gitu, saudara lah ya, main kemana-mana, ya, kalau kita yang ngaku main. lah kalau kata Sunda nama. Jadi di Paguyuban itu saya bukan sebagai anggota itu sahabat atau teman, ya keluarga lah. Jadi nggak ada batasan, Nggak ini ada. ketua, ini Nggak, wakil saya. ketua, nggak ada ya. Nggak. Kita sama-sama lah maju gitu. bersama mungkin ya. Dan saya juga di sini nggak merasa sebagai ketua, sama-sama lah gitu, bersama. Terus adakah prestasi Paguyuban Galunggung misalkan yang telah diraih di HMS Tasikmalaya khususnya? Ada, alhamdulillahnya di ajang kompetisi awal yang Paguyuban Galunggung yang mungkin kalau dibilang manggung lah. Awal itu pas tahun 2020-an. Gitu, pas yang dapat 75 juta itu
yang diwakili oleh koloni Kopassus. Itu tahun 2020 ya. 2020. Nah, untuk tahun 2021 sendiri apakah ada Ya, prestasi lagi? Ada untuk di asotasi itu alhamdulillah kita masih alhamdulillah tiga-tiganya itu Kopassus, Kopasjat, Kopal 1 itu muncul semua. Nah, kalau untuk di SRC sendiri apakah ada produk khusus yang dibuat oleh pihak Sampurna? Ada. Misalkan kalau rokok mah kan udah umum ya. Ya. Nah, produksi apa lagi selain dari rokok? Ada kayak minuman ini. Kalau minuman Ya. SRC itu ya. Ini sangat lumayan juga, harganya terjangkau juga. Bisa Terus dibantu. selain Kayak minuman kayak pencuci tangan gitu, ada juga. wawancara bersama Ketua Paguyuban Galunggung, Saudara Pananang di SRC Rafiki Putra. Jangan lupa subscribe channel ini, subscribe, like, komen, dan share. Terima Sip. kasih. Ini part pertama di URC Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.